Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Lela Ayu Anjani, NIM 2012-1982. Saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Asri Agustin, Finka Agustin, Yolanda, Lela Ayu Anjani, Megawati Manurung, dan Nadila. Baiklah, pada video kali ini kita akan memaparkan materi tentang materi percobaan yang berjudul sifat cahaya yang berhubungan dengan indera manusia dengan menggunakan media audiovisual beserta objek fisik. Baiklah, secara rinci akan dijelaskan oleh teman-teman saya secara runtut. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saudari Finka, yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Nadila, yang ketiga akan dijelaskan oleh saudari Tika, yang keempat akan dijelaskan oleh saudari Vicky, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saudari Asri. Berikut pembahasannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya ini memang sangat umum dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita melihat sinar matahari memasuki rumah dan melalui kaca di jendela rumah kita, jika jendela rumah kita tersebut ditutupi kain hitam, sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam rumah kita, sehingga cahaya hanya bisa melewati kaca yang berwarna bening. Atau bisa juga ketika anak kecil bermain di hari yang panas, maka bayangan terlihat dari anak kecil. Karena adanya sebuah sinar matahari yang tidak dapat menembus terhadap siapapun, karena orang tersebut bukan objek yang jelas dan hanya membentuk sebuah bayangan. 2. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah adanya sebuah proses yang mengubah arah rambat cahaya. Cahaya merambat melalui dua zat dengan kepadatan berbeda, hingga cahaya dari zat dengan kepadatan lebih rendah mencapai zat dengan kepadatan lebih tinggi. Maka, cahaya dibiaskan dengan dapat mendekati garis yang berjenis normal. 3. Cahaya merambat lurus. Cahaya ini dapat dideteksi dalam mengamati apakah suatu benda dapat mengirimkan cahaya atau tidak. Objek dengan buram, seperti dinding, tidak dapat melanjutkan cahaya yang mengenai mereka. Akan tetapi, ketika objek ini terkena cahaya, ia membentuk bayangan. Ia dapat digolongkan sebagai objek gelap karena tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri, seperti pagar, dinding, pintu, kayu, dan lain-lain. Ketika objek seperti kaca dapat menembus cahaya, maka objek tersebut termasuk kategori objek sumber cahaya. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Nadila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Finka, yaitu yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Sifat lain dari cahaya ialah adanya sebuah cahaya yang dapat dipantulkan. Pantulan cahaya terdiri atas pantulan difus atau difusi dalam
meraba. Panca indera yang satu ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya tubuh di sekitar getaran hingga rasa sakit. Yang kedua, penglihatan. Panca indera penglihatan dianggap menjadi salah satu yang terpenting. Panca indera penglihatan berfungsi saat cahaya diinterpret oleh mata dan disapu oleh otak. Dan pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Megawati. Ketiga tulang ini pun memiliki peran masing-masing untuk menghantarkan gelombang suara ke otak. Tulang stapes mengirimkan getaran suara ke korteks atau organ reseptor untuk pendengaran. Yang keempat yaitu penciuman. Menurut para peneliti, indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Indera penciuman manusia akan bekerja dengan olfactory cleft yang ditemukan di atap rongga hidung pada sebelah otak yang berfungsi sebagai pencium. Ujung saraf pada celah penciuman ini akan mengirimkan bau ke otak. Penciuman ortonasal menangkap bau di udara saat Anda bernapas melalui hidung bagian depan. Yang kelima yaitu pengecap. Berkat indera pengecap, Anda bisa merasakan asam, manis, pahit, asin, dan gurih. Sel terasa di bagian depan, belakang lidah, serta mulut bagian belakang dan atas mendeteksi kelima rasa tersebut. Sel reseptor ini terkait dengan molekul makanan dan minuman yang Anda konsumsi dan akan mengirimkan sinyal ke otak. Baiklah, pemaparan selanjutnya tentang alat dan bahan akan disampaikan oleh saudari. Satu kardus, yang kedua karton. Sedangkan alat terdiri dari yang pertama itu ada gunting, dan yang kedua ada silet, dan yang terakhir itu ada senter. Dan dalam cara pengerjaan Saya akan mempraktekkan tentang sifat cahaya yang merambat lurus yang berkaitan dengan indera manusia. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tentang sifat cahaya yang merambat dengan lurus. Di sini saya sudah menyusunnya dengan rapi. Di sini saya menggunakan kardus dan di sini juga saya menggunakan karton. Dan untuk cahayanya sendiri saya menggunakan senter. Baiklah. Jika kita mengarahkan senter ke dalam lubang, maka cahaya akan merambat dengan lurus. Dan jika kita memantulkannya tidak searah, maka cahaya tersebut tidak akan merambat dengan lurus. Nah, jadi keterkaitannya dengan indera manusia, di sini saya akan mengambil indera penglihatan.
keterkaitannya, yaitu jika kita menggunakan sifat cahaya merambat dengan lurus, maka penglihatan manusia itu akan lebih jelas. Dan jika kita tidak menggunakan sifat cahaya yang merambat dengan lurus, maka penglihatan manusia akan sedikit terganggu. Nah, dari video saya ini dan di sini juga saya mempunyai video tentang sifat cahaya yang lebih lengkap serta indera penglihatan manusia. Cahaya memiliki beberapa sifat yang harus kita ketahui. Sifat cahaya yang pertama ialah cahaya merambat lurus. Hal ini memberikan keuntungan pada manusia sehingga manusia memanfaatkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah lampu senter dan lampu sorot kendaraan bermotor.